Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Angsu Priyatna, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2, STI Dr. KHZ Mutakin, Purwakarta. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Solihat Nur Fitriah. Pada kesempatan ini saya coba untuk memberikan penjelasan terkait dengan kalimat efektif. Om, mau tanya dong. Ya, gimana? Aku ya kalau misalnya lagi ngobrol sama orang, suka gak nyambung, aku gak ngerti soalnya sama omongan orang itu. Oh gitu. Nah itu mungkin apa yang diomongin sama orang itu, kalimatnya itu nggak efektif, jadi nggak bisa dipahami. Emangnya kalimat efektif itu apa? Nah, jadi kalimat efektif itu ini berdasarkan katanya ya, berdasarkan ahli. Ini menurut Rahayu di dalam jurnalnya yang dikeluarkan atau yang dirilis tahun 2007. Kalimat efektif itu kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatika, akan tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Selain itu, menurut Arsyad di dalam jurnalnya juga yang dikeluarkan pada tahun 2001, kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif itu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulis atau pembicara secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngobrol nih terus kamu nggak jelas, bisa jadi itu apa yang digunakan oleh yang lawan ngobrol kamu itu nggak menggunakan kalimat efektif, jadi kamu nggak paham. Oh gitu ya. Terus kalau ciri-ciri kalimat efektif itu kayak gimana? Nah, ini ada beberapa nih ciri-cirinya. Ada kesejajaran, ada kehematan, terus ada penekanan, kelogisan, kesepadanan, keparalelan, ketegasan. Jadi intinya kalimat efektif itu harus memenuhi ciri-ciri yang tadi. Misal dari kehematan. Kadang kita sering ngobrol nih, terus si orang itu lebay gitu, kata yang udah diucapkan lagi, itu kan nggak efektif gitu. Jadi menimbulkan kebingungan. Terus dari penekanan juga, intonasi, biar kalimat itu efektif, penekanan atau intonasinya harus jelas dan tepat. Jadi apa yang dimaksud si pembicara itu bisa kita pahami. Mungkin 2 contoh itu aja. Kayak terus kalau misalnya dalam kalimat efektif itu ada strukturnya gak sih? Oh jelas, harus. Jadi kalimat efektif itu bentuk dan strukturnya harus jelas. Misalkan subjeknya, predikat, objek, dan keterangannya itu harus jelas. Kalau misalkan 3 unsur itu nggak terpenuhi, maka kalimatnya nggak efektif, jadi nggak bisa dipahami. Nah mungkin tadi Hantau nih ngobrol nggak jelas, misalkan bisa jadi itu karena faktor unsurnya itu tidak terpenuhi, strukturnya itu, jadi nggak jelas bentuk kalimatnya gitu. Oh kayak gitu. Makasih ya Om udah dijelasin. Siap. Oke.